ini tahun 2020 nanti awal tahun kita ada 4 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan itu lebih kepada kita lakukan forecasting dan valuation. Baru yang 3 kali pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait masalah analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, hari ini bahan-bahannya sudah saya kirim ke kalian dan kondisinya sudah hampir semua bahan saya udah kirim. Kalian tinggal baca dan hari ini saya akan, memberikan materi mungkin lebih kepada, brainstorming ya, brainstorming saja. Oke, bahan yang diberikan oleh, kampus ya, kalau kalian lihat di sini, oke, di sini ada forecasting, valuation ya. Oke, di dalam forecasting ini, kampus menyampaikan demikian ya. Irsa Pratiwi, ada masalah jaringannya, Dek? Halo, Irsa? Halo, Irsa? Ada masalah jaringan ya? Oke, nggak apa-apa, biarkan si Irsa, karena mungkin di sana hujan juga, di sini juga hujan, ya. Biasanya kalau hujan begini internet saya down, ya, walaupun pakai tethering. Oke, saya mau konfirmasi lagi suara saya masih kedengaran ya? Masih ya? Masih, Pak. Oh, kedengaran, oke, masih. Oke, ini, tabelnya ya, ini tabelnya, posisi kita di sini katanya kan, di komponen ini. Nah, untuk selanjutnya hujan terus ya, ini di tempat saya ini. Halo, stabil jaringan saya karena hujan terus, akan untuk memberikan kuliah dengan baik ya. Oke, dalam forecasting kita akan belajar tentang prospektif analisis yang ada dari dalam peramalan dan penilaian ya. Ini sudah bahannya sudah saya kirim ya, PowerPoint-nya. Lalu juga kita akan bahas tentang, forecasting itu sendiri ya. Ini ada beberapa poin, ya ada accounting analysis, ini udah kita lakukan ya. Ini forecasting ini yang nanti akan kita bikin ya. Kemarin kita udah belajar analisa laporan keuangan. Nah, bagaimana kita meramal. Nah, meramal itu bukan meramal, ahli nujum, tetapi kita harus punya dasarnya. Ya, dasarnya apa? Meramal suatu peningkatan suatu pendapatan itu biasanya kita pakai, satu rumus yang namanya kita akan mempertimbangkan misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga minyak, dan segala macam. Sehingga angka dapatnya 5% pertumbuhan, minus 3,2% pertumbuhan itu bukan angka dari langit ya, tapi itu hasil hitung-hitungan, data yang kita peroleh dengan mempertimbangkan 6 indikator ekonomi, yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, valuta asing, dolar biasanya, harga minyak per barel.
Dede. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, sorry terputus ya. Ini yang saya takutkan nih sebenarnya, karena hujan terus sehingga nggak stabil jaringannya. Oke. Oke. Ya mudah-mudahan ini bisa bertahan ya. Jaringannya itu naik turun terus nih. Oke, kita lanjut ya deh ya. Saya harapkan kalian sudah punya bahannya. Saya hanya hanya refreshing aja, brainstorming aja, karena ini semua sebenarnya kembali lagi saya sudah sampaikan bahwa ini sudah pernah kalian dapatkan ya. Bagaimana menghitung profit margin, sales growth, ya, ATO ya, asset turnover, ya, terus after tax cost of debt ya. Nah ini semua, ini hanya figur, ini ada gambar ya, dan juga valuation ya. Kalau kalian ini lihat sama saja, cuman ini lanjutan ya. Juga kita akan belajar discounted dividend, abnormal earning, ini sebenarnya di manajemen keuangan sudah ya, konsep of value creation. Nah, analisis laporan keuangan ini poinnya cuma di forecasting saja, bagaimana kita membuat forecasting itu sendiri ya. Nah, terus ini lecture-nya kalau kalian lihat ya, PowerPoint-nya ini yang nomor 2, sorry. Saya mau ambil yang pertamanya dulu. Apa nih? Oke, saya ambil dulu yang PowerPoint-nya. Nah, ini sebenarnya yang ini sudah saya sampaikan ke kalian. Sorry. Mana ya? Oke. Oh ya, ini sebelum saya lanjut lagi, ini portalnya ya, di kampus. Ini juga rusak lagi. Bentar ya, ini kok portalnya juga
Linknya nggak jalan. Halo, suara saya masih kedengaran ya? Saya harus sering-sering memastikan Iya. suara saya ini, karena ini jaringan portal STAN pun nggak respon. Bentar ya, portalnya kok rusak. Bentar ya. Oke, aduh ini saya nggak tahu ini kenapa. Bentar ya. Oke, bentar ya. Oke, ini portalnya sudah jadi. Ya, ini saya absen dulu kali ya sebentar. Oke, ada 30 mahasiswa, jadi saya pastikan semuanya hadir. Oke. Oke, topik kita hari ini adalah sebenarnya membahas forecasting sensitivity analysis ya. Ini saya masukkan, saya belum screenshot, nanti aja. Nah, nih prospective forecasting ya, ini akan kita bahas. Ya. Ini file udah ada ya. Dalam prospektif ini ya, kita akan bahas bisnis analisisnya. Ya, kita akan gunakan semua laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita akan melakukan profit and loss ya, forecasting, peramalan, balance sheet bagaimana, dan cash flow-nya bagaimana. Ya, profit and loss ini itu dapatnya dari laporan rugi laba. Lalu ini posisi understand the behavior of financial indicators, step for making financial forecasting, the importance of sensitivity analysis. Ya, nah kita akan, saya akan cepat saja menjelaskannya bahwa forecasting itu lebih kepada kita
akan membahas atas bagaimana forecast terhadap penjualan, ya, forecast terhadap aset turnover-nya, ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini forecast terhadap penjualan itu akan kita butuhkan adalah penjualan tahun lalu, ya, last year sales dikalikan sales growth rate-nya. Pertumbuhan sales growth rate ini didapat dari bisa berdasarkan rata-rata pertumbuhan dari beberapa tahun yang lalu atau jadi GDP or other expected growth atau other. Jadi untuk sales growth rate ini banyak pendekatannya. Bisa berdasarkan penjualan tahun lalu, ya misalnya 10 tahun, dilihat rata-ratanya trennya, ya. Misalnya tahun 2011 ke 2012 berapa persen, 2012 ke 2013 dan seterusnya, itu nanti di rata-ratain, ya. Growth-nya itu bisa berdasarkan aritmatik atau geometrik, ya. Aritmetik itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau geometrik itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya 128. Itu kalau geometrik kali duanya dari tahun sebelumnya. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan ini based on-nya adalah penjualan tahun lalu. Kalau kita mau forecasting 2021, 2022, 2003 dan 2024 gitu, kita selalu pijakannya di tahun 2019. Atau memang kita mau pakai yang 2020 kalau datanya ada. Ya, bisa pakai GDP yang saya bilang tadi, economic growth, pertumbuhan ekonomi, ya. Kalau sekarang kita pertumbuhan ekonomi kita prosentasenya itu minus 3,2% untuk triwulan ketiga kemarin. Kita harapkan triwulan 4, ya. Sekarang udah Desember, ini berarti sudah masuk ke triwulan 4, diharapkan itu pertumbuhannya 0 sampai 0,2%. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita membaik, ya, dari minus 5,3% menjadi minus 3,25%. Memang kondisi dua kali pertumbuhan negatif itu menggambarkan kita masuk resesi, betul itu. Tetapi secara agregat sebenarnya minus 5 menjadi minus 3 itu kalau logika berpikirnya apa? Terjadi peningkatan sebenarnya, yaitu pertumbuhan sekitar 2%. Karena minus 5 ditambah 2, positif 2, jadinya minus 3. Nah, nanti triwulan 4 diharapkan kita dapat pertumbuhan 0 sampai 0,2%. Artinya sudah mencapai positif lagi. Nah, mudah-mudahan itu tercapai. Apalagi tadi malam informasi yang saya dapat, bahkan Presiden sudah sampaikan bahwa vaksinnya sudah datang. Vaksin Sinovac. Ya, itu bukan hoax, itu fakta bahwa negara lagi menjaga, ya kan, walaupun ada berita-berita mensos ketangkap dan segala macam, ya, bantuan sosial, dan itu bisa dihukum mati itu karena korupsi di tengah bencana, ya. Bencana ini gak tanggung, ini pandemi, sempat-sempatnya mengumpulkan duit dari kondisi yang tidak memungkinkan, ya, yang tidak memungkinkan dilakukan tapi dilakukan, ya. Menteri Sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan, ya. Intinya kita jangan sampai menganggap pemerintah itu main-main, ya. Ya, hoax semua itu. KPK kata dilemahkan, tidak ada KPK dilemahkan oleh pemerintah. Ya, buktinya 2 menterinya Jokowi saat ini ketangkap. Jadi artinya, ya, itu oknum saja yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu jelek lah apalah. Sebenarnya bukan pimpinannya yang saya mau katakan sini, tapi
trennya, apakah dia fokus kepada rakyat gitu loh. Ya, saya senang dengan kondisi seperti ini karena semuanya dilakukan penegasan ya. Ya mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Ini saya sampaikan karena untuk memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ya, kita sedang berusaha. Nah, untuk meningkatkan itu semua, angka-angka itu, apalagi perusahaan-perusahaan swasta saat ini, itu sangat penting, ya kan? Kalau kita pakai sales growth tahun-tahun yang lalu, dengan kondisi normal, itu kemungkinan nggak bisa kita pakai. Perusahaan-perusahaan itu nggak akan bisa dipakai. Kenapa? Kondisinya saat ini semua usaha lagi jatuh, gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan forecasting, gitu loh. Kita bukan nggak bisa melakukan peramalan, ya, perkiraan sebenarnya forecasting itu, ya. Dulu ada namanya forecast. Forecast itu namanya dari forecasting. Ya, forecast itu kalau kalian Google itu dulu namanya SDSB, sumbangan dana berhadiah kalau nggak salah itu. Dulu waktu acara PON itu ada sumbangan berhadiah itu. Ya, zamannya Pak Harto dulu itu, ya, presidennya. Di mana untuk mengadakan suatu lomba dilakukan undian-undian. Nah, itu namanya forecast ya, dari kalimat forecast gitu. Ya, itu biar kalian tahu tuh sejarahnya. Oke. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, seperti McDonald ini sales growth-nya 3,5%. Iya dalam kondisi normal. Tetapi kalau kondisi sekarang nih, restoran banyak ditutup, ya kan? Oke, buka dia tapi dengan pembatasan jumlah yang dikunjungi. Itu pasti akan turun itu, ya. Apalagi sebagai contoh, saya melihat Pizza Hut contohnya. Pizza Hut itu sampai jualan di jalan-jalan, ya. Baik pelayan laki, pelayan perempuan itu jual pizzanya itu di jalan-jalan, ya. Ada yang 100.000 dapat 4 Pizza Hut-nya. Itu kenapa? Kalau hitungan ekonomis, sebenarnya 4 Pizza Hut yang personal itu harganya hampir 150 sampai 170.000. Tapi dia jual 100. Kenapa? Dia memotong keuntungannya. Yang terpenting apa? Dia masih ada pemasukan. Berputar uangnya. Gitu loh. Yang kedua, karyawannya tidak di PHK. Walaupun gaji karyawannya itu dipotong. Ya karena pertumbuhan penjualannya juga lagi berkurang. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan di dalam forecasting. Kemungkinan nanti ujian UAS-nya itu salah satunya ada ini, gitu ya. Bagaimana caranya memforecast sesuatu pertumbuhan ekonomi yang nggak normal gara-gara pandemi ini, itu bagaimana? Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa dalam memforecast itu tidak hanya kita ngelihat tren di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita harus lihat kondisi saat ini. Tren itu lagi menurun, ya. Banyak yang dipecat, banyak yang di PHK, tetapi bukan berarti itu menjadi kondisi yang harus dianggap kondisinya sangat buruk. Itu nggak boleh seperti itu. Semuanya itu harus optimis ya. Apalagi dengan kondisi sudah ada vaksin. Ya, sana katanya bahan bakunya akan dikirim 15 juta dosis yang akan diracik, yang akan dibikin oleh Bio Farma. Ya, kita melihat ini trennya nih 10 tahun terakhir. Ya. Ini ada top vape, second vape, third vape,
fourth fifth dan bottom fifth. Ini artinya pola pertumbuhan di Eropa. Ya, kalau sekarang ini nggak akan berlaku ini. Ya, karena apa? Pandemi ini negara Eropa pun sekarang ada gelombang kedua juga nih di Brazil, di Meksiko, ya, Amerika juga, ya. Tapi karena mereka punya anggaran yang cukup banyak, ya mereka sih nyaman-nyaman aja. Sebenarnya Indonesia juga sebenarnya sudah mengantisipasi ya. Cuman gara-gara kembali lagi yang disalahkan ada liburan panjangnya. Sebenarnya bukan liburan panjang ini meningkatnya kondisi COVID ini ya. Mulai dari ya habis listrik datang ya, kondisi itu menjadi kacau, kerumunan massa di bandara, di pernikahan putrinya, ya itu saya nggak ngerti, ya negara pemerintah sedang berusaha untuk menjaga, ya menjaga negara ini, rakyat ini tidak tidak apa namanya eh, apa namanya untuk menjaga masyarakat ini sehat gitu ya, itu ternyata nggak dijalani gitu ya, bahkan ada persekusi lagi keluarga Mahfud MD itu otaknya nggak jelas gitu ya. Saya ya syukurlah semuanya udah ketangkap ya. Saya harapkan semuanya ketangkap dan siapa yang bersalah harusnya ya gentle lah ngakui kesalahannya gitu ya. Gak hanya minta maaf aja. Maaf itu bisa dilakukan tapi hukuman itu harus jalan. Nah, ini dia forecast ya kan. Di sini dikasih tahu pertumbuhannya ya kan. Jadi pertumbuhan ini dilihat dari sisi apa? Asumsi-asumsi. Jadi untuk membuat forecast ini nggak sembarangan, ya. Angka ini kalau udah dapat gampang dihitung. Tinggal penjualan tahun 2004 1000, forecast-nya 20% tambah jadi 1200. 2006 1200 kali 18% tambahannya. Di sini juga kalau ini sudah ada bisa dihitung. Ya, contohnya ini 50.000 jadi 60.000, 18% dari 60 dapat 70,800 ya, ditambah 5% dapat sekian. Ini masih sebenarnya gampang angka ini, hanya pengali-pengali saja. Tapi untuk mendapatkan ini yang sulit. Ini yang agak membingungkan, yang harus kalian perhatikan. Ya, ini nanti kalian akan baca bahwa tingkat pertumbuhannya dengan tingkat inflasi sekian. Nah, rumus yang dipakai ya, yang saya mau sampaikan di sini adalah kalian masih ingat kan rumus tingkat pertumbuhan yang didasarkan dari kondisi di mana ada inflasi dan ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Masih ingat yang rumusnya 1 + I kali 1 + R. Ya, I itu yang pertama itu adalah tingkat inflasinya, R-nya itu adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, itu kalau kita pakai di dalam rumus itu, baru ini dapat. Ya, jadi kita sesuaikan nanti kenapa ini tahun ketiga, keempat, dan kelima ini 15% semua. Ini diharapkan artinya tingkat pertumbuhannya konstan, gitu ya. Gitu. Oke, ini saya nggak akan bahas keseluruhan, tetapi saya akan membahas titik-titik mana yang harus saya jelaskan lebih detail angka-angkanya. Nah, ini forecastingnya sama. Ini 4,2 konstan dia. Apakah ini akan salah kalau dia bikin konstan semua? Enggak masalah. Yang namanya kita bikin forecast, itu kita nggak bisa disalahkan. Tetapi kembali lagi dasar forecastnya harus kita lihat, asumsinya. Ya, asumsinya tadi tingkat inflasi bagaimana, tingkat ekonomi growth-nya bagaimana, gitu loh.
Itu harus kita lihat, baru angka ini dapat. Kalau ini mah tinggal kalkulasi aja, ya. Oke. Nah ini seperti ini. Ini dilihat gitu ya, bagaimana ininya. Oke, terus apa lagi yang saya mau jelasin? Nah ini juga sama ya, forecasting terhadap yang lainnya sama gitu loh. Ya, tinggal pertumbuhannya aja, tinggal cari ininya, angka-angkanya setelah dikalikan dengan tahun yang lalu. Sebenarnya nggak ada sulitnya gitu loh. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah ini rumus ini given. Kalian sudah tahu ya cara ngitungnya. Cuman yang jadi mana masalahnya ini FCS ini free cash flow ya, dikurangi dividen. Free cash flow ini kan arus kas ya, berapa yang keluar, berapa yang masuk, yang harus dihitung. Nah ini pertumbuhannya ini, angka-angkanya. Itu yang mungkin yang perlu nah di sini ya kan, di dalam membuat forecast apa aja asumsi required yang diinginkan yang tadi saya bilang, pertumbuhan salesnya, asset turnover-nya, profit margin-nya, any other operating income kalau ada ya kan, nanti kalau di dalam soal nanti net dividend payout itu kan jumlah pembayaran dividen totalnya, D dilambangkan D, after tax cost of debt-nya. Ya ini untuk menghitung debt, apa ya, obligasi. Kan kalian udah belajar ya manajemen keuangan. Cara menghitungnya adalah present value daripada bunga dari obligasi itu berapa tahun plus berapa prinsipalnya obligasinya. Ya, ini oke. Nah itu ya cara forecastingnya seperti itu. Jadi poinnya di sini ya, sensitivity-nya di sini ya. Oke. Berikutnya saya akan cepat saja untuk ini tadi chapter berapa nih? Oke, ini bentar ya, saya mau cek dulu. Nah, ini yang pertama ya, prospektif analisisnya. Chapter 7. Nah, sekarang ini sebenarnya PowerPoint yang lain tetapi tetap membahas prospektifnya. Sebenarnya itu sama ya. Kita harus historical trend ya, kecenderungan historical tahun-tahun yang lalu. Expected level of macroeconomic activity yang tadi saya bilang. Ada 6 makroekonomi, apa saja inflasi, economic growth, pertumbuhan ekonomi, terus nilai tukar, lifting minyak minyak gas, migas, nilai tukar valuta asing, yang satu lagi apa ya, harga minyak. Kalau liftingnya berapa banyak minyak yang akan diproduksi dalam 1 tahun. Kalau harga minyak itu per barrel. Ya, kalau nggak salah sekarang per barrel itu sekitar $60 seingat saya, 50 sampai $60. Competitive landscape, jadi dilihat dulu nilai kompetitifnya ya, kompetitif antar perusahaan ya. Terus new versus old stores mix, ini artinya ini strategi inisiatifnya, apakah misalnya kita mau meramalkan pertumbuhan jika seandainya pabrik kita maintain, kita perbaiki, itu pasti perbaikan itu yang dilakukan itu kan masih mengeluarkan biaya. Nah biaya ini akan ditandemkan, akan dihitung, akan ditandingkan dengan jumlah pemasukan yang akan didapatkan dari pabrik baru itu. Misalnya tingkat penjualan meningkat, lalu biaya lebih murah, ya kan. Jadi dilihat dari efisiensi. Efisiensi berarti kan penghematan biaya. Efektivitas berarti peningkatan terhadap penjualan. Jadi nggak mungkin penjualan itu efisien, tapi efektif gitu ya, tepat sasaran.
Kalau efisien, berdaya guna gitu. Nah, kombinasi antara biaya dan pendapatan itu namanya ekonomis. Ya, prinsip ekonomik apa tadi? Menggunakan biaya yang eh, biaya tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau menggunakan eh, input tertentu, mendapatkan pendapatan tertentu dengan menggunakan input yang paling minimal. Itu prinsip ekonomi. Oke, ini contoh-contohnya ya, proyeknya, langkah-langkahnya yang tadi saya sampaikan ya. Kita menentukan dulu salesnya bagaimana, terus bagaimana ini target-targetnya ya, target corporate projectnya ya. Kita pakai tahun sekarang atau tahun yang lalu ya. Ini project balance sheet-nya. Ini kita akan lihat yang pasti yang kita pakai ini ya, angka receivable turnover-nya, inventory turnover-nya untuk menghitung ya. Rumus-rumus itu kan dapat dihitung jika kalau ada dua variabel, kalau satu variabel dapat, berarti variabel lainnya bisa dicari. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, nanti yang poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ini, kita harus melihat valuation modelnya ya. Kita sudah belajar bagaimana menghitung CAPM, Capital Asset Pricing Model. Kita sudah menghitung bagaimana kita menghitung obligasi, present value, bunga ditambah present value, prinsipalnya, obligasi itu sendiri gitu ya. Nilai obligasi itu berapa? Gitu loh. Bunganya berapa persen? Berapa inflasinya gitu. Oke, ini setelah dapat ini, terus dapat prosentase ini, ya kan ini masih prosentase nih. Nah, nanti kita bisa ngitungnya gitu loh. Nanti tahun 2006, 2000 sampai 2010 itu akan ada angka rupiahnya. Ya, ini kan masih prosentase. Ya, ini akan kita pakai untuk mengalihkan gitu ya. Angka yang historical ini. Oke, trend in value driver ya, ini cara menghitung return on equity-nya ya. Return on equity kan rumusnya adalah laba tahun berjalan atau earning after tax dibagi dengan berapa equity, berapa modal yang dipakai. Ada juga ROI-nya, return on investment. Nah, net profit margin itu kan rumusnya berapa persentasenya laba yang diharapkan. Ya, ada rumusnya. Total asset turnover per putaran aset, sales dibagi total aset. Nah, ini. Jadi itu ya. Jadi ini hanya versi lainnya terhadap perhitungan-perhitungan tadi ya, terhadap forecasting tadi. Nah, ini memang perlu kalian latihan ya. Ini perlu kalian latihan. Saya belum dapat soalnya atau latihannya ya, karena saya belum cari. Nanti saya coba cari soal latihannya ya. Saya akan cari di buku itu ya. Nanti aku sampaikan aja. Oke, ini topik kita sudah agak banyak ya yang saya konfirmasi ya, prospektif analisis forecasting, dan juga ini bagaimana kita membahas lebih detail lagi sama dengan prospektif tadi ya, forecastingnya pendekatan lain tetapi arah yang sama. Dan juga saya sudah kirim juga tabel tadi ya.
tabel forecastingnya seperti ini. Ini kan hanya figur aja ya, alat pola-polanya, tapi PowerPoint-nya ada yang di sini. Ya, sudah saya kirim kemarin. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, kembali lagi saya akan menerima informasi dari kalian untuk mengklarifikasi lewat Google Classroom atau WA ya. Mengenai tugasnya nanti saya akan kirim ya. Saya akan carikan dulu soalnya. Setelah saya cari soalnya akan saya kirim ke kalian lewat WA. Itu sebelum berikutnya saya akan sampaikan penilaian tadi. Saya teringat nanti 2 mahasiswa yang tadi di bawah 65 akan saya maksimalkan menjadi 65. Oke. Setelah itu saya akan kirim ke BAK. Itu keputusan saya tadi. Saya berpikir tadi kira-kira bagaimana baiknya. Tetap saya akan berikan 65 seperti janji saya. Ya, minimal 65 saya akan berikan. Oke. Itu lalu sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan karena topiknya memang harusnya ini latihan ya. Setelah ini harusnya latihan ya, karena posisi pakai jaringan seperti ini sulit untuk kita lakukan latihan ya, karena inilah kendalanya kalau seandainya kita pakai PJJ untuk mata kuliah yang seperti ini, yaitu perlunya latihan ya kan, latihan untuk mengerjakan forecasting itu sendiri ya. Namun demikian ini harus kita cari solusinya ya, kita cari solusinya sehingga bahan yang saya kirimkan kemarin itu dan tadi malam ya, itu kalian baca ya, kalian baca, pelajari. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi, silakan melalui WA group ya, WA atau Classroom, sehingga saya bisa tahu apa kendala kalian ya, apa yang kalian kendala. Nah, nanti soalnya saya akan kirim ya, akan saya cari dulu karena belum sempat saya cari soal untuk forecastingnya, untuk latihan ya. Lalu selanjutnya nanti kalian kerjakan. Nah, apakah grup atau individu itu nanti bisa saya sampaikan di grup, di WA grup juga. Oke, adik-adik semua, itu yang bisa saya sampaikan untuk topik kita ya, tentang forecasting. Ya, bagaimana kita memforecast itu sebenarnya memforecast neraca dan rugi laba, ya kan, dengan asumsi-asumsi tadi. Nah, sebelum mengakhiri kuliah ini masih ada waktu, saya minta kalian untuk ada yang bertanya. Silakan. Mulai dari kuliah kita yang tadi saya sampaikan dan juga bagaimana hal-hal yang lain yang perlu saya sampaikan. Silakan. Halo? Halo? Oh, iya, Pak. Ya, oke. Adik-adik semua masih mendengarkan saya ya? Oke. Ada yang perlu disampaikan atau bagaimana? Halo? Ada? Adakah adik-adik di sini yang mau menyampaikan? Oke, kalau tidak ada yang mau dikonfirmasi, oke, kita akhiri kuliah kita ya, sebagai minggu depan kita kuliah lagi 1 kali sebelum akhir tahun ya. Nanti kita bahas juga sama tentang prospektif, tetapi lebih ke valuation ya. Kita akan bahas tentang CAPM, kita akan bahas menghitung dividen, kita akan bahas mengenai
menghitung saham, ya, juga yang lain-lainnya untuk valuation. Oke, kalau tidak ada, mohon saya minta kalian untuk menampilkan wajah kalian untuk saya screenshot, ya. Oke. Silakan, ayo. Oh ya, yang untuk tugas KTTA nanti kita lewat WA aja ya. Jadi untuk KTTA kita 10 mahasiswa yang ada di sini nanti saya melalui WA saja. Karena kemarin hari Jumat sore saya sudah ketemu sama 10 mahasiswa tersebut. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, adik-adik. Nanti soalnya saya akan kirim ke kalian, ya, agar kalian juga bisa mengerjakan dan kita saling memberikan informasi ya, apakah tugasnya itu nanti grup atau individu. Oke, saya sudah screenshot ya. Saya sudah screenshot. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita ketemu minggu depan. Ditunggu soalnya dari saya untuk latihan. Oke, demikian karena jaringannya dan juga pola kita PJJ ini yang menjadi kendala. Saya nggak bisa bikin di papan tulis ya, nggak bisa kita latihan ya. Itu PowerPoint-nya sudah lengkap ya, forecasting segala macam ya, cara ngitungnya juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu ya. Jangan sampai